Dari tahun 2021 ini selama 7 bulan di mana kita mulai mengejar untuk peningkatan cakupan vaksinasi, kita melihat 3 provinsi yang tertinggi yang telah melaksanakan vaksin untuk dosis pertama dan kedua, antara lain adalah Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau. Dan untuk untuk provinsi yang berupa kepulauan seperti Maluku Utara, Lampung dan Sumbar, itu mungkin masalahnya terkait dengan sumber daya kita dan juga masih banyaknya penduduk yang di pelosok, itu menjadi salah satu provinsi yang rendah dalam pelaksanaan vaksinnya. Dan tentunya juga dalam melaksanakan vaksin ini dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mau berpartisipasi. Saat ini tantangan terbesar kita adalah bagaimana menanggapi hoax tentang vaksin ini di media massa. Jadi hoax tentang dampak akibat vaksin itu seringkali menjadi salah satu penghambat untuk tercapainya vaksinasi cakupannya yang sesuai dengan target yang kita harapkan. Karena masyarakat menolak atau enggan untuk mendapatkan vaksin. Slide. Sebenarnya untuk menjaga agar COVID-19 ini tidak menyebar dengan cepat, dapat kita tahan sehingga bahkan dapat kita perkecil angkanya, dan mudah-mudahan dapat kita eliminasi, kita hilangkan sehingga COVID ini betul-betul tidak ada lagi, itu melalui suatu cara yang sederhana, di mana sebenarnya kita cukup menggunakan prinsip 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3M ini diaplikasikan oleh kita dalam bentuk kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar ataupun pembatasan kegiatan masyarakat mikro yang sekarang ini sedang dilaksanakan. Tujuan untuk ini adalah agar masyarakat mempunyai jarak yang cukup sehingga rantai penularan COVID-19 dapat diputus. Dan tentunya perlu kesadaran setiap individu, setiap anggota masyarakat ketika berada di luar rumahnya, ketika berada dalam sebuah komunitas untuk menggunakan masker. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Ini merupakan suatu hal untuk menjaga hand hygiene kita, sehingga kita betul-betul menerapkan prinsip hidup sehat kita. Kemudian adalah melakukan 3T. 3T ini adalah testing. Testing ini seharusnya setiap orang yang merasakan kondisi tubuhnya kurang baik, kurang sehat, atau pernah kontak dengan orang yang positif COVID-19, wajib seharusnya melakukan pemeriksaan testing, rapid test antigen ataupun PCR. Dan kemudian setelah dilakukan testing, yang merupakan rangkaian daripada tracing atau pelacakan terhadap orang yang kontak dengan penderita COVID-19, baru kemudian apabila ada gejala, maka pasien tersebut kita lakukan pengobatan atau treatment. Treatment ini sendiri dapat berupa suatu isolasi mandiri yang kita lakukan di rumah ketika gejala yang kita rasakan dalam kondisi yang ringan, misalnya hanya demam, kemudian tenggorokan terasa kering, tapi tidak mempunyai keluhan lain, kita melakukan isolasi mandiri di rumah. Apabila kita mendapatkan keluhan yang lebih berat, maka kita melakukan isolasi di rumah sakit dengan perawatan. Dan tentunya setiap kondisi kita harus kita laporkan ke puskesmas terdekat sehingga kita dapat dipantau oleh petugas puskesmas. Tentunya ketika ini menjadi beban di puskesmas, terjadi suatu peningkatan beban kinerja bagi para petugas puskesmas yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu kelelahan bagi para petugas, dan tentunya ini juga menjadi bahan perhatian bagi kita bersama. Slide. Dalam di puskesmas tadi, sebagaimana saya sampaikan, bahwa puskesmas itu akan melakukan pemantauan terhadap pasien. Kondisi pasien dipantau, apabila berat akan diberikan perawatan ke rumah sakit khusus, dan bila mana tidak, maka pasien akan dipantau di rumah
ataupun juga di tempat-tempat isolasi mandiri lainnya. Slide. Slide. Terkait kondisi tenaga kesehatan kita di lapangan, maka tantangan yang paling utama dihadapi oleh para tenaga kesehatan itu adalah alat pelindung diri yang tidak terpenuhi. Seringkali APD ini menjadi alat pelindung diri ini menjadi satu persoalan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh karena seringkali tidak tersedia atau begitu besarnya kebutuhan sehingga alat pelindung diri itu sendiri tidak tersedia di pasaran di Indonesia karena kita masih sangat banyak mengimpor barang-barang dari luar, dan ketika kebutuhan dalam negeri meningkat, seringkali juga kondisinya tidak kita temukan. Tapi ini terjadi di awal-awal pada saat pandemi dahulu. Sekarang masalah alat pelindung diri sudah dapat kita atasi dan mudah-mudahan tidak akan menjadi suatu persoalan lagi, dan para tenaga kesehatan kita dapat terjamin kondisinya dengan alat pelindung diri yang ada di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Akan tetapi walaupun mereka menggunakan alat pelindung diri, perasaan cemas, beban kerja yang berat, waktu kerja yang panjang, merasa dikucilkan, kemudian ketegangan dengan hubungan di dalam keluarga, lalu bisa kita rasakan kalau menggunakan alat pelindung diri, itu seluruh badan tertutup, kita menggunakan masker, napas saja berasa susah, keringat akan keluar, dan kita baru bisa membuka baju itu setelah 6 jam bekerja. Bagaimana menahan rasa haus, karena nggak bisa minum kan? Ada rasa haus, keringatan, itu akan menimbulkan suatu rasa lelah yang sangat lelah sekali. Sehingga seringkali ini menimbulkan suatu kelelahan kerja dan mengakibatkan para tenaga kesehatan kita terancam kesehatan. Slide. Tentu dengan adanya berbagai permasalahan tadi, di mana risiko terkontaminasi virus COVID-19 sangat tinggi, terjadinya penurunan daya tahan tubuh, dan kemudian terjadinya beban kerja yang meningkat mengakibatkan perasaan lelah tak berdaya, itu menimbulkan satu dampak yang paling penting. Kita menjadi lalai menjaga kesehatan kita. Sehingga seringkali ketika suatu prosedur pelepasan, misalnya melepaskan alat pelindung diri, itu ada suatu prosedur yang harus dilakukan. Karena sudah lelah, kemudian sudah mau buru-buru melepaskan bajunya, maka protapnya, standar yang harus dikerjakan untuk tahap-tahapan melepaskan alat pelindung diri ini tidak diikuti, buru-buru saja, maka sering kita pada 2-3 bulan yang lalu lah kita dapatkan bahwasanya tenaga kesehatan kita banyak yang terpapar dengan virus COVID-19 ini, dan cukup banyak juga kita kehilangan putra-putra bangsa terbaik dari tenaga kesehatan kita, baik itu dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya yang kemudian meninggal akibat COVID-19 ini. Slide. Akibat meningkatnya risiko terpaparnya COVID-19 ini yang sangat tinggi, maka kita saat ini betul-betul memperhatikan masalah beban kerja dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, kita mewajibkan alat pelindung diri menjadi salah satu faktor utama yang harus ada. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa semua tenaga kesehatan kita yang bekerja sudah mendapatkan vaksinasi 3 kali. Jadi bukan cuma 2, kita mengupayakan agar mereka terpenuhi 3 kali vaksinasi dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kemudian kita juga mengupayakan agar para tenaga kesehatan kita ini mempunyai waktu istirahat yang cukup.
Jadi sistem kerjanya juga mulai kita atur menjadi suatu grup di mana ada on off-nya, dan kemudian mereka bisa untuk memanfaatkan waktu off-nya ini dengan memulihkan kembali semangat dan tenaganya dalam nantinya untuk menjalankan kembali fungsi sebagai perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya. Slide. Secara mental, jadi yang kita hadapi adalah ketika para perawat atau tenaga kesehatan, dokter, perawat, radiografer, para analis laboratorium, semua yang terlibat dalam pelayanan COVID ini, ketika mereka melihat temannya, teman sejawatnya terpapar COVID dan kemudian meninggal dalam waktu yang begitu cepat, jadi baru ketahuan dan kemudian meninggal, maka yang muncul dalam diri mereka adalah suatu rasa cemas, dan mereka mengenang teman-temannya yang teman sekerja yang selama ini ada, itu menimbulkan suatu penderitaan bagi mereka berupa penyakit post-traumatic syndrome, jadi depresi oleh karena adanya rasa kehilangan akibat trauma yang sangat mendalam, kita kenal dengan PTSD, lalu ada depresi, dan juga muncul perasaan burnout atau malas, sudah jemu dengan situasi untuk mereka bekerja, dan kemudian mereka menolak untuk melakukan pelayanannya. Dan apabila ini kita biarkan, tentu saja kualitas pelayanan yang kita berikan kepada pasien atau kepada masyarakat akan mengalami penurunan. Itulah sebabnya kita perlu menjaga agar para tenaga kesehatan kita ini betul-betul berada dalam kondisi yang prima. Slide. Ini adalah gambaran yang dimana kita kumpulkan dari di tanggal 4 September 2021, bahwa kita telah kehilangan 688 orang dokter, 656 perawat, 387 orang bidan, 49 orang apoteker, 47 orang tenaga kesehatan medis lainnya, dan 46 orang dokter gigi. Ini merupakan satu kehilangan yang besar, karena dapat kita ketahui bahwa untuk menghasilkan satu orang dokter, pendidikan, jenjang pendidikan yang harus ditempuh itu sangat panjang. Untuk menyelesaikan dokter umum, kita akan membutuhkan waktu 5-6 tahun, dan kemudian untuk dokter spesialis, dari awal sampai akhir, akan menghabiskan waktu sekitar 10 sampai dengan 12 tahun. Maka ketika kita kehilangan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional ini betul-betul kita kehilangan garda terdepan yang sangat merugikan bagi kita semua. Karena itu kita berkomitmen untuk mencegah agar para tenaga kesehatan kita tidak lagi ada yang terdampak untuk penyakit pandemi COVID-19 ini. Slide. Slide. Dalam upaya mengelola kesehatan mental para tenaga kesehatan, kita ketahui bahwa tidak ada sehat itu hanya mengandalkan kepada fisik. Karena dalam jiwa yang kuat, tubuh menjadi sehat. Itu adalah satu hal yang menjadi suatu dasar untuk kesehatan kita, bahwa kita sehat jiwa, sehat mental, dan produktif dalam masyarakat, baru kita dapat dikatakan sebagai insan yang sehat. Maka upaya promotif yang kita lakukan untuk para petugas kita adalah kita mengupayakan agar para petugas kita mampu untuk mengendalikan emosinya dengan memberikan konseling dan suatu rasa penjaminan keamanan dengan mempersiapkan alat pelindung diri yang baik, yang mereka yakin berdaya guna. Dan kemudian kita melakukan, apabila mereka terlihat sudah mengalami burnout, kita melakukan upaya-upaya konseling dan juga deteksi dini terhadap kelelahan mereka. Upaya ini menjadi suatu upaya promotif dan preventif.
ketika para tenaga kesehatan kita ini kita lihat mempunyai beban yang sangat tinggi. Dan juga kita mendorong mereka untuk melakukan suatu pelayanan self-assessment terhadap kesehatan jiwanya dengan melakukan self-assessment perhitungan melalui aplikasi Sehat Jiwa yang sudah kita luncurkan di Google Platform, ada di Play Store, jadi ada aplikasi Sehat Jiwa, yang isinya adalah alat untuk melakukan deteksi dini terhadap kesehatan jiwa. Ada 3 tools di situ, ada tools Cage, ada tools GDS, kemudian ada tools SRQ, yang ketiga-tiga alat itu tujuannya adalah untuk mendeteksi kesehatan jiwa kita. Di mana nanti kalau kita gunakan alat itu, ada suatu scores, nilai yang keluar, yang memperlihatkan kondisi kesehatan mental kita, di mana kalau nilainya rendah, dan kita terlihat kurang sehat secara mental, maka kita dapat menggunakan dalam aplikasi tersebut layanan konseling yang gratis. Jadi di sana ada profesional yang akan membantu melayani kita dalam melakukan konseling dalam bentuk telekonseling. Dan apabila kemudian beban kerja ini betul-betul menimbulkan depresi dan PTSD kepada tenaga kesehatan kita, maka kita memberikan pengobatan kuratif, bisa di layanan fasilitas pelayanan yang ada di puskesmas maupun juga di rumah sakit tempat tenaga kesehatan kita bekerja. Dan apabila mereka telah kembali pulih kondisinya, maka mereka akan kita persiapkan kembali untuk aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kesehatan sebagaimana seharusnya. Slide. Jadi yang saya sampaikan tadi sebagai bagian upaya promotifnya adalah kita membuat dalam manajemen Fasiankes dukungan-dukungan psikososial di setiap unit kerja, di mana pimpinan unit kerja dapat untuk memberikan suatu bimbingan kepada stafnya dan kemudian mengarahkan dan melakukan upaya resiliensi, jadi melepaskan ketegangan stafnya dalam bekerja dan kemudian mengarahkan agar dapat bekerja secara optimal. Slide. Maka dengan praktek berbasiskan tim di setiap unit kerja yang ada, kita harapkan pimpinan daripada tim dapat membuat suatu komunikasi yang baik, kemudian membentuk body system, sehingga ketika ada anggota yang merasa terlihat lelah, segera ada yang melakukan backup dan kemudian membantu, baik secara pekerjaan maupun secara psikososialnya, emosionalnya, yang membuat tenaga kesehatan tersebut kembali merasa aman dan nyaman. Dan tentunya yang paling penting untuk ini semua adalah membentuk budaya kerja yang baik dalam pelayanan kesehatan. Sebab bila mana budaya kerja yang baik telah terbentuk dan setiap individu mempunyai suatu ketahanan yang baik, menjadi individu yang tangguh secara mental dalam menjalankan pekerjaannya, maka kita harapkan para tenaga kesehatan kita ini menjadi tahan dalam setiap situasi untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Slide. Dan ini semua dilakukan bukan untuk 1 atau 2 orang saja. Persiapan untuk memperbaiki ketahanan mental ini harus untuk kita semua. Untuk para penyintas pandemi, semua kita adalah penyintas. Hanya saja ada yang sudah terkena COVID-19, ada yang belum. Tetapi pada prinsipnya kita semua adalah penyintas di masa pandemi ini. Kita semua adalah orang-orang yang rentan untuk terkena pandemi COVID-19. Dan kita semua, kalau kita jujur menjawab dalam pertanyaan kepada diri kita sendiri, apakah kita tidak cemas dengan pandemi 19 ini?
kita akan menjawab tentunya cemas. Karena dengan pandemi 19 ini segala aspek sosial, segala aspek kehidupan mengalami gangguan. Orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini sangat besar. Dari data yang ada mungkin sekitar 24 juta jiwa kepala keluarga yang tadinya sebagai pekerja kehilangan pekerjaan. Dan itu sangat menimbulkan suatu masalah psikososial yang besar di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Dan tentunya kita perlu memperkuat mental emosional kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Slide. Dan kita sebagai keluarga, sebagai individu, tentunya diharapkan mampu untuk saling menjaga di dalam keluarga, menjadi kontrol yang seimbang, sehingga setiap kita mampu menjadi orang yang menjaga individu yang lain, terutama anggota keluarga kita, agar tetap dapat terjaga kesehatan mentalnya. Karena tidak jarang kita saat ini mendapatkan suatu cerita tentang kekerasan. Misalnya ayah yang kemudian memukul sampai mati anaknya. Seakan-akan itu bagi kita kejam, tetapi kita tidak melihat proses yang terjadi di belakangnya, bagaimana sebuah kejadian itu dapat terjadi. Ini menjadi suatu warning sign bagi kita, bagaimana rentannya COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mental setiap individu di dalam masyarakat. Slide. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat jiwa. Saya harapkan kita semua bersama-sama berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Terima kasih kepada Allianz yang sudah ikut menginisiasi acara ini sebagai peran serta swasta dalam memperhatikan aspek kesehatan, khususnya aspek kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan dan juga bagi seluruh lapisan masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Semoga Tuhan berkati pekerjaan kita. Terima kasih banyak Dr. Munte. Materi yang diberikan sangat menarik ya. Yang tadi yang saya ingat betul adalah di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, tubuh yang kuat ya Dr. Munte. Jadi bukan hanya kesehatan fisik yang perlu diperhatikan, tapi juga kesehatan jiwa, kesehatan mental kita semua. Untuk seluruh warga dan juga khususnya kepada tim yang bertugas untuk penanganan COVID ini ya, untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya. Gitu tadi upaya-upaya sudah berbagai upaya dilakukan, baik dari promotif, preventif dengan adanya assessment untuk mencegah masalah yang semakin berat, kemudian juga ada usaha kuratif untuk perbaikan permasalahan yang ada dan juga untuk ketika pengaktifkan kembali tenaga medis atau tenaga pendukung lainnya itu sudah dalam kondisi yang sehat. Dan semua itu dilakukan baik secara individu, secara kelompok, dan juga dari pimpinan ya, sehingga dari budayanya sendiri bisa mendukung adanya budaya yang sehat mental. Terima kasih banyak tuh Dr. Munte, itu adalah pesan yang sangat penting untuk kita bisa pelajari juga. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan lanjut kepada sesi kedua pada pagi hari ini. Sesi yang kedua akan dilanjutkan pemberian materi oleh Bapak Din Fahri Iqbal SPSI Psikolog atau yang hangat kita sapa Bang Iqbal. Oke, Bang Iqbal sendiri adalah seorang psikolog. Beliau adalah berfokus kepada kesehatan mental dan dukungan psikososial. Beliau sudah pernah terjun dalam berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia, pernah pasca gempa di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, mungkin yang sudah pernah mendengar daerahnya, dan juga ketika gempa Lombok, itu pun Bang Iqbal turut serta tuh ketika untuk membantu kesehatan mental orang-orang yang mengalami bencana-bencana tersebut. Kemudian sesuai dengan yang tadi Dr. Munte sampaikan bahwa ada assessment untuk para tenaga kesehatan, Bang Iqbal pada tahun 2020 dipercaya menjadi ketua tim
untuk adaptasi modul resiliensi dan kesehatan mental tenaga kesehatan dari Asosiasi Rumah Sakit New York yang melibatkan kerjasama antara Himpunan Psikologi Jabar, PDSKJI Jabar, IKFK Unpad, FC Unpad, Program Studi Psikiatri FK Unpad, dan Satgas COVID-19 Nasional. Jadi pada pilot project-nya sudah dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut. Program ini masih terus dikembangkan supaya bisa mencangkup kepada nasional, tapi pada saat ini masih berfokus pada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Bang Iqbal juga aktif dalam KUN Humanity System dan beliau tinggal di Bandung. Jadi untuk rekan-rekan mungkin yang di Bandung pernah bertemu dengan Bang Iqbal di jalan bisa menyapanya nih ya. Bang Iqbal juga memiliki beberapa hak kekayaan intelektual pada dukungan kesehatan mental dan program psikoedukasi seperti integratif body movement therapy dan metode pembelajaran narasi sistemik. Beliau suka musik, suka seni, serta kegiatan alam terbuka lainnya. Baik, tanpa berpanjang waktu, saya akan mempersilahkan kepada Bang Iqbal. Silakan Bang Iqbal untuk memberikan materinya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya langsung ke materi saja ya. Saya memang membuat ini untuk trigger ya, jadi judul itu saya beri bertahan ya atau berkembang. Kita perlu memilih hari ini, mode ini ada di mana kita gitu ya. Kalau bertahan punya beberapa kelemahan, ancaman juga gitu ya, karena kita akan semakin stres. Kalau berkembang kita butuh lebih rapi, lebih detail menyusun rencana ke depan ini ya. Ini masalah kesehatan mental kita dan resiliensi kita ini ya. Nah baik, slide-nya bisa digeser. Perkenalan saya tadi sudah oleh Kakak Katrina. Oke, nah ini. Oke. Nah ini nih, dampak psikologis pandemi ya, jangka panjang. Ya, ini stres kita ini belum selesai. Kita juga nggak tahu nih kapan netral semuanya ya, herd immunity ini seperti tadi kata Dokter Munte gitu ya. Lalu masalah kesehatan, kita sama-sama ngerasain ini sebenarnya. Kiri kanan di antara kita mungkin ada penyintas dan bisa jadi ada dapat yang long COVID, itu kerasa betul ya. Panik, gelisah karena pikiran langsung mentok kayak di ujung gitu ya. Ini selesainya bagaimana ini gitu ya. Nah lalu kecemasan, reaksi ini pasti kerasa di badan semuanya ini. Lalu duka lara, kiri kanan tadi sejawat, keluarga, teman sekolah, mungkin kuliah juga ada yang berpulang, kita ikut apa namanya, menghadiri pemakaman lewat Zoom seperti ini gitu ya. Jadi udah mulai kerasa nih dukanya makin menumpuk ya. Lalu burnout. Hampir semua orang burnout karena harus atur waktu, atur kerjaan juga kita menumpuk ya. Dari awal mungkin tracing, pakai APD aja udah stressful itu udah kalau bisa jangan lagi ya gitu. Kita kayak diuap oleh diri kita sendiri dan bau kita ngumpul di situ, dan ini banyak orang di luar kita nggak ngerti gimana rasanya ada di dalam situ gitu ya. Berjam-jam lalu nggak bisa ngapa-ngapain, dan ini harus dialami kalau memang mau dibagikan. Nah ini nih, kita sendiri selalu atur waktu, masalah keluarga, anak-anak mungkin di rumah juga belajar gitu ya, ini rebutan dan segala macam. Ya, dan ini tadi itu seperti kata Dokter Munte, kita harus juga tahu kita ada di level aman, terancam. Nah, tapi mode kita yang kita pasang apa ini sebenarnya, gitu ya. Ini terjadi di semua level dan kekhawatiran pasti ya. Golongan masyarakat yang kurang terpelajar, tidak mau belajar juga gitu ya. Lalu masalahnya apa? Lalu isu COVID ditanggapi emosional atau juga rasial dan segala macam. Ya. Nah, ini akan menjadi disorder gitu ya kalau nggak kita tahan dari sekarang. Oke, berikut. Nah, ini sudah terjadi lama. Wabah dunia ada dulu ya, pasti flu Spanyol gitu ya. Sebelumnya yang tercatat tidak gitu ya. Tapi yang ini ada yang flu burung, SARS, Ebola mungkin sebahagian, tapi ini satu gitu ya. Jadi kalau ini selesai, maka mungkin dunia akan ketahuan kapan selesainya. Tapi pasca kita belum tahu.
Kalau ini berhenti, lalu apa yang terjadi? Dan semuanya pasti tidak dimulai seperti dulu ya. Orang pasti pakai masker, lalu mungkin varian-varian ini belum beres gitu ya. Ini varian baru beberapa hari yang lalu, berita dari Istana Negara juga sudah diumumkan, belum ada katanya, tapi kita belum tahu gitu ya. Ini pasti jadi ketegangan, kecemasan yang berlanjut. Dan kapan paskanya belum tahu gitu ya. Lanjut. Nah, bertahan tadi ya, bertahan atau berkembang. Kita harus pilih, kita buat benteng, kita jagai diri, atau kita berkembang. Kita ambil ranah-ranah baru, kita keluar, kita hitung lagi, kita tentukan jalur, kita buat peta untuk pengembangan karir kita gitu ya. Nah, berikut ini yang terbaca oleh saya ya. Daya tahan fisik harus lebih bagus. Jadi kalau kita dulu nggak bisa plank, nggak mau plank gitu ya, atau push up, sekarang nggak bisa. Kamu bisa lihat di mana-mana semua orang latihan fisiknya intens ya. Kardio, high impact itu semua orang di situ gitu ya. Kalau sakit bahu ya nggak bisa, cuman hanya brief stretching itu nggak bisa. Jadi harus intensif kita. Nah lalu daya tahan mental. Bisa dicek berapa banyak kita bisa menahan marah, berapa banyak kita bisa menahan sedih setiap hari, berapa banyak kita bisa segera mengusir ketidakpastian ya, perasaan yang ngawang, aduh capek, ini gimana, nah itu tuh, ini bisa nggak segera kita tangani gitu ya, itu penyesuaian gitu ya. Lalu ini yang paling penting, ini kita ngerti tidak gitu ya, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Ini kalau nggak difahami, nanti bisa sinking nih, bisa tenggelam, bisa kalau mobil tuh tiba-tiba ban pecah, gitu ya, habis, udah selesai gitu ya. Nah ini nih, menjaga keseimbangan yang ekstrim ya, antara ramah, tenang gitu ya, gelombang otak juga bisa di set gitu, lalu ucapan, ujaran, kata-kata, pilihan kalimat juga bisa dinikmati betul, tapi juga di deliver dengan jelas gitu ya. Nah ini, membaca dan melatih diri dalam perubahan. Buat saya ini kalau olahraga ya, bagi teman-teman dokter olahraga atau psikolog olahraga ini jelas ya. Ini maratonnya 1 tahun 7 bulan, tadi kalau kata dokter Bunte, ini kalau udah pingsannya udah berkali-kali, dan itu masih sah ya. Jadi kita fight gitu ya, fight ini berlatih untuk tetap tegar, kuat, seimbang gitu ya. Nah ini penyesuaian teman-teman psikolog udah banyak yang nangis di setengah tahun pertama COVID. Teman-teman dokter pasti 3 bulan pertama udah nangis, diem gitu ya. Di rumah begini, kantor begini, ini masyarakat di tracing ngamuk gitu ya. Serang balik, itu saya tahu betul ya karena saya terlibat di Bandung. Berikut, nah hybrid learning, ini penting betul penyesuaian kita karena tiba-tiba kita semuanya di depan komputer. Duduk berjam-jam, tiba-tiba semuanya online. Lalu konsul online, tiba-tiba semua teman IT membantu semua tim medis, tim kesehatan, gitu ya, guru, pekerja sosial, gitu ya. Ini semuanya ke sini, gitu ya. Nah, tapi kita tahu penyakit duduk itu apa, masuk angin, menuju ambeien, gitu ya. Ini varises ya. Aduh, udah. Ini harus kita hitung. Dan hybrid artinya sudah campur ya teknologi, dan kita jangan lupa sebentar lagi akan berhadapan dengan 5G. 5G artinya bedah gitu ya, bisa dilakukan pasiennya di Jepang, dokternya di Surabaya, sudah terjadi gitu ya. Nah buat saya yang seperti ini di depan mata, ini kalau buka pintu mereka udah datang, kita yang telat buka pintu justru. Jadi hybrid learning sama working udah harus kita respons. Berapa siap teman-teman sejawat ini ready untuk masuk ke gelombang pekerja, sementara kita masih ditarik dengan isu apa ya, duka lara, sedih, cemas, pekerjaan harus ditata ulang selalu, ini mundur lagi gitu ya. Bertahan atau berkembang gitu ya. Nah, green generation jangan lupa, tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu kebakaran hutan di Kalimantan misalnya, ada anak remaja perempuan bawa semprotan air ya. Ini kita berhadapan sama generasi yang akan sayang betul pada alam, pada lingkungan, gitu ya. Mereka pindah kemana, lalu buat sumur. Ini kemana, bersihin sampah di laut. Nah ini nih, generasi X, Y, Z atau milenial gitu ya. Ini
ini menuju alfa 2010 ke atas itu mereka berhadapan sama semua para ahli di YouTube itu ya, di media sosial gitu, mau belajar gitar, nyelam, para layang, benerin mobil, buat print 3D teman-teman mereka yang tangannya ini ya gitu. Nah, yang kayak gini kita berhadapan sama generasi yang sangat-sangat praktis, teknis. Mereka juga belajar dari mana-mana. Kita masuk nggak ke dalam isu ini karena kita berhadapan sama anak, mungkin juga cucu ya, yang akan segera 4-5 tahun bisa mainin musik klasik, 7 tahun udah bisa buat print 3D gitu ya, buat dan segala macam. Ini kita berhadapan sama generasi yang seperti ini. Nah, berikut pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, ini sendiri penanganan COVID sendiri sudah ada divisinya yang sangat spesifik gitu ya. Terlepas mungkin masih ada kurangnya, tapi kita semuanya menyempurnakan diri gitu ya. Selalu bahasanya kalau protes internal itu ini kita saja yang mengerjakannya sebenarnya. Jadi kita harus bagi waktu, bagi tenaga gitu ya. Kita semakin sedikit, protes harus konstruktif gitu ya. Karena kita sedikit gitu ya. Kalau kita lihat perbandingan tenaga kesehatan dengan jumlah masyarakat, apalagi saya turun ke Indonesia Timur gitu ya. Saburai Jua di Rotendao itu berapa ribu orang, ada berapa tenaga kesehatan? Pasti nggak balance ya. Jadi untuk mengejar ini saja kita harus sama-sama ini. Nah, berikutnya ini perubahan prosedur sistem layanan kesehatan. Nah, karena saya juga ikut dengan pelayanan gelombang kedua untuk konsultasi online, saya ikut juga selalu dengan diskusi urun rembuk di Persi, gitu ya. Jadi bagaimana ini distabilkan, protokol, etika, aturan dan segala macam. Ini semuanya berubah. Teman-teman perlu, kalau saya tuh bisa buat 2-3 slide layar ya untuk ikut ini YouTube apa, ini Zoom apa, ini didengarkan saja, ini podcast gitu ya. Kebayang, ini kita harus belajar semuanya audio system kayak engineer melakukan recording ya. Semuanya semuanya direkam, disimpan filenya ini, diskusi ini dan segala macam gitu ya. Ini bahan bacaan untuk aturan undang-undang dan segala macam. Nah, ini perlu kita di depan gitu ya. Sementara kita nggak bisa secara nyata langsung berhadapan seperti kerjaan kita selama ini gitu ya, berhadapan sama pasien hadap-hadapan gitu ya. Nah, lalu juga layanan offline menjadi hibrid. Misal nanti kebayang saya kalau ada teman-teman dokter gitu ya dari Jakarta tangani pasiennya pindah ke Bali gitu ya. Nah, ini dia tetap di sana bisa punya sistem untuk menangani misalnya apotekernya dan segala macam ya, tapi dia tetap remote gitu ya. Jadi bisa saja nanti teman-teman ada di luar negeri untuk menangani pasien di Indonesia atau sebaliknya. Ini sangat memungkinkan dan segera di depan pintu gitu ya. Nah, jadi perlu ini interaksi antara aturan negeri negara ini Indonesia dengan yang mana gitu ya. Dokter gigi ada di Jerman dengan ada di Jawa Tengah misalnya. Ini sangat-sangat dekat buat saya. Nah, meningkatnya pasien dengan kondisi psikosomatis pasti COVID-19 ini membuat serangan mental itu sama pentingnya, sama berbahayanya, sama mengerikannya dengan serangan fisik, serangan jantung dengan serangan cemas. Gitu ya. Selama ini mungkin serangan cemas itu masih di daerah abu-abu gitu ya. Tapi sekarang dia bergeser ke psikologi. Kalau dulu mungkin teman-teman sejawat dari psikiater yang sangat paham gitu ya. Tapi ketika udah serangan takut, serangan sedih, serangan bingung, serangan kalau long COVID itu punya misalnya memorinya terganggu ya, itu serangan ingatan gitu ya, jadi sempat cemas, sempat gelisah, lalu dia sekarang ingatannya jadi terbatas. Nah, yang begini ini jadi jelas ya posisinya ya. Jadi untuk teman-teman dari psikologi biasanya bisa santai, tapi sekarang nggak lagi gitu ya. Ini teman-teman medis sudah babak belur, sekarang gantian nih teman psikologi yang oke, ada 3 orang hari ini berkisah, coba cek aja wajahnya Kakak Katrina, gitu ya. 3 orang bercerita sedih, kita juga ke bawah itu. 5 suicidal, kita juga goyang. Ini serem buat saya ya. 2 sedih, 3 suicidal, 1-nya berduka. Waduh, udah. Kita juga babak belur karena bocor disebutnya ya. Nah ini nih, kita perlu beradaptasi dan perlu segera menyusun rencana dengan lebih baik. Nah ini online. Terbilang baru di kita, di semua negara juga begitu ya.
aplikasi konsultasi seperti yang juga dikembangkan teman-teman D2D gitu ya. Ini juga platformnya juga pasti diulik, diperbaiki setiap, bisa jadi 2 jam, 3 jam dicek, revisi, saya tahu betul nih, teman-teman IT di belakang ini, kalau dulu mungkin ngurusin hanya untuk provider HP dan segala macam untuk program gitu ya. Ini udah nggak bisa gitu ya. Ini programmer udah juga nggak bisa sebulan lagi, nggak bisa. Setiap hari direvisi gitu ya. Nah ini online makin tinggi, besar betul gitu ya. Dibandingkan tahun sebelumnya aja ini udah naik gitu ya. Nah, lalu terpenting ini sebenarnya buat saya, dalam pembacaan saya pribadi ini adalah para teman-teman dokter membutuhkan keterampilan psychological first aid ya. Dan ini jarak jauh, gitu ya. Ini nanti kita bongkar berikutnya. Nah, selanjutnya